Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Radio Antero hari ini kembali hadir dalam talk show spesial berbicara mengenai COVID-19. Dan tentu saja pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa pada semua sektor, termasuk juga sektor pendidikan yang berdampak sangat serius. Nah, bagaimana sekarang ini? Apakah memang pendidikan sudah saatnya sekolah-sekolah mengadakan sekolah tatap muka? Nah, talk show kita hari ini berbicara mengenai persiapan menyongsong sekolah tatap muka. Telah hadir narasumber kita hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Dr. Saminan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, ini tampaknya akan segera dimulai sekolah tatap muka Pak? Benar. Kapan Pak kira-kira? Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Antero dan para pemirsa yang kami banggakan. Di tahun 2021, yaitu di Januari 2021, seluruh kabupaten kota apabila sudah mendapatkan sebuah sinyal daripada tim COVID kota, tentu akan membolehkan untuk bisa sekolah tatap muka. Baik, tapi Pak, bagaimana persiapan sekolah-sekolah untuk menyongsong sekolah tatap muka ini? Iya. Sesungguhnya sekolah sudah sangat siap untuk melakukan kegiatan tatap muka, terutama dalam menyiapkan prokes. Jadi di Kota Banda Aceh, berdasarkan arahan Bapak Wali Kota, bahwa kita memang sudah menyiapkan sekolah-sekolah kita terhadap beberapa aspek yang diharapkan dalam prokes. Misalnya bahwa di sekolah sekarang ini sudah menyediakan seperti pengukur suhu badan anak-anak, kemudian juga di sekolah sudah menyediakan tempat mencuci tangan, kemudian juga seperti hand sanitizer sudah ada, kemudian juga kita di sekolah sudah membentuk yang disebut dengan tim COVID sekolah, dan orang tua juga dalam mengantar menggunakan masker. Bahkan yang kedua juga kami perlu sampaikan bahwa jika ada orang tua yang nanti mengantarkan anaknya setelah diukur ternyata anaknya itu termasuk dalam kategori tidak boleh sekolah, maka anak tersebut akan dititip pada ruang yang sudah diisolasi, kemudian nanti akan dijemput oleh puskesmas, tenaga puskesmas, dan nanti selepas ada di puskesmas baru diberikan kepada orang tua untuk dibawa pulang. Baik, baik. Sejauh ini apa memang yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk menghadapi sekolah tatap muka? Mungkin ada hal-hal yang seperti Bapak sampaikan tadi, disediakan untuk temperatur suhu anak-anak dan juga tempat cuci tangan. Tapi apakah dilakukan hal-hal lain untuk mendukung sekolah tatap muka ini, Pak? Mungkin pelatihan kepada guru atau lain sebagainya? Iya, sebelum ujian anak-anak di bulan 12 ini, tentu hampir semua sekolah yang ada di Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai uji coba tentang kehadiran anak-anak di sekolah. Kemarin kita sudah melakukan, ketika ujian semester kemarin, ada sekolah yang melakukan secara online atau daring, ada juga sekolah yang sudah melakukan secara tatap muka. Yang menjadi aturan bagi sekolah setelah kita mencoba mempelajari, pertama adalah mengikuti prokes yang ketat, dan ini diatur setiap anak-anak yang biasanya satu rombel atau satu ruang itu ada 30 orang dan diatur menjadi 15 orang. Ini setiap waktu bahwa setiap anak dibagi menjadi dua, ada anak yang hadir di hari Senin yang 15 orang, dan 15 orang tentu mereka belajar secara daring di rumah, dan seterusnya sudah diganti. Begitu juga di sekolah sekarang ini kita sudah menyiapkan kurikulum sebagaimana juga telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa kurikulum yang diberlakukan selama masa pandemi ini adalah 50% dari kurikulum biasa. Kita sudah sepakat dengan kepala sekolah, juga dengan kabit-kabit di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bahwa kita sudah menempatkan sesuai dengan arahan kurikulum yang telah disampaikan oleh pihak kementerian. Ini sudah diatur semuanya. Jadi di dalam sekolah nanti kita akan mulai di bulan Januari 2021 yang kita merencanakan nanti yaitu pada tanggal 4 Januari. Mudah-mudahan setelah adanya nanti persetujuan daripada tim COVID Kota Banda Aceh dan ada arahan dari Bapak Wali Kota, insyaAllah kita di sekolah ini semua tim termasuk guru tentu sudah siap untuk itu.
Baik, baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah diuji coba untuk sekolah tatap muka, mungkin anak-anak dibagi shift begitu Pak ya? Benar, benar. Dibagi shift. Tapi apakah pada masa uji coba yang lalu itu mengalami tantangan-tantangan yang dihadapi Pak? Ada. Jadi beberapa sekolah setelah dipantau oleh kita kan ada pengawas sekolah yang sudah kita bentuk untuk memantau bagaimana sistem uji coba yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, baik melibatkan guru maupun kepala sekolah di sekolah masing-masing. Dan kita dapatkan beberapa sekolah yang masih tertinggal dalam prokes. Semisal anak-anak misalkan dia menggunakan masker, tapi di dalam kelas tentu entah ada pernapasan yang kurang enak sehingga maskernya dilepas. Nah, setelah dilepas ternyata tidak dipasang ulang. Nah, ini kedapatan dan kita sudah menegur supaya ini dapat dijaga, supaya bagaimanapun namanya kita mengurus anak-anak. Jadi harus sering diberitahukan, nah, supaya anak-anak bisa mengikuti dengan aturan-aturan yang sudah kita berlakukan di sekolah-sekolah. Ada memang. Memang tantangannya itu ya Pak ya? Benar, benar. Anak-anak tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Baik. Kemudian Pak, untuk gurunya apa yang telah dilakukan? Ya, gurunya juga demikian. Kita sudah latih guru-guru kita bagaimana cara menghadapi anak-anak serta juga menghadapi orang tua serta semua orang yang akan hadir ke sekolah. Jadi tidak bisa dibebaskan seperti dulu kalau ada orang tua mengantarkan anak-anaknya sampai ke pintu ruangan belajar. Ini tidak. Nah, tidak lagi, kita memang memberikan kesempatan kepada orang tua mengantarkan anaknya sampai di pagar saja, tidak boleh masuk ke dalam. Untuk apa? Untuk mencari atau menghindari supaya nanti jangan sampai nanti sekolah ke depan menjadi tempat yang baru bagi pandemi. Nah, ini juga cukup kita jaga. Di samping itu juga kita sudah melatih guru-guru kita atau kepala sekolah supaya memperhatikan tentang perkembangan kesehatan anak-anak. Jadi kalau memang ada anak-anak yang dirasa misalkan sudah tidak sehat atau mungkin dia pilek atau apa, ini juga kita minta kepada orang tua untuk tidak diantarkan ke sekolah. Karena kita di dalam sekolah ke depan, walaupun ada dengan sistem tatap muka, tapi daring juga dilakukan. Kemudian juga luring juga ada. Jadi ketiga aspek ini kita gunakan. Jadi nanti rencananya Januari ya Pak ya tatap muka? Tanggal 4 Januari. 4 Januari. Ini kenapa harus memilih tanggal 4 Januari Pak? Apa indikatornya kenapa harus 4 Januari? Ya, sesungguhnya begini, dia memang sekarang ini ada hak yang diberikan kepada kabupaten kota oleh pemerintah dalam rangka menentukan jadwal untuk mulai sekolah. Tetapi oleh pemerintah menyatakan bahwa sekolah itu dilaksanakan di bulan Januari. Oleh karenanya berdasarkan roster akademik yang telah kita buat, Januari itu tanggal 4 jatuh di hari Senin. Sesungguhnya mungkin kalau di tempat-tempat lain ada yang dimulai pada pertengahan Januari. Dan kita sudah menghitung setelah tanggal 19 kemarin, anak-anak kita sudah dibagi rapor dan rapor yang dibagi itu adalah secara online. Dan ini menarik bahwa setelah kita lihat jadwal kita memang kita mulai di tanggal 4 Januari. Pada tahun yang lalu kita mulai pada 2 Januari. Ini karena kebetulan tanggal 2 itu masih dalam suasana hari Sabtu. Sabtu Minggu 4 gitu maksudnya. Maka kita ambil di tanggal 4. Dan kita juga menghitung jumlah tatap muka nanti yang harus didapat dalam satu tahun, dalam satu semester minimal 96 kali. Kurang-kurangnya 96 kali. Jadi kita sudah menghitung jadwal sistem pengajaran yang dikembangkan itu. Makanya kita mulai pada tanggal 4. Baik. Sekolah tatap muka tentu saja tidak hanya guru dan siswa yang diprioritaskan untuk disosialisasikan terkait sekolah tatap muka ini, tetapi juga wali siswa, wali murid, Pak. Apakah ini sudah disosialisasikan untuk wali murid? Ya, alhamdulillah Banda Aceh kita pernah melakukan di bulan Juli kemarin. Ini mungkin salah satu juga sekarang sudah diambil menjadi contoh nasional. Yaitu ketika di bulan Juli kemarin kan kita menerima anak kelas 1 yang Kota Banda Aceh menerima dengan sistem PPDB, pendaftaran dengan sistem online. Dan anak-anak kelas 1 itu kami sudah pikirkan mereka tidak akan tahu siapa gurunya, juga tidak akan tahu mana sekolahnya karena sistem kemarin itu kan masih pandemi yang berat.
Dan tentu kami Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh terus mengambil sebuah sikap untuk memberikan pelajaran atau memberikan pelatihan kepada orang tua sebagai guru pendamping, yang ketika itu kita coba memberitakan dengan bahasa melatih guru kedua. Jadi melatih orang tua menjadi guru kedua. Nah, jadi ketika itulah kami menyampaikan kepada orang tua, tentu bukan hanya kelas 1, semua. Jadi semua yang latih siapa adalah guru-guru kelas dan guru-guru wali ketika mengambil rapor. Terutama bagaimana cara mendampingi anak di rumah, yaitu dengan menampakkan buku-buku paket. Ya, jadi bagaimana cara buku paket menggunakan, tentu orang tua sudah pada tahu karena kita sudah melakukan secara langsung ketika itu di bulan Juli, ya, di bulan Juli. Nah, jadi kita tidak akan ragu kembali karena memang sekarang ini semua nomor HP daripada orang tua itu sudah dimiliki oleh guru-guru wali atau guru-guru kelas anak-anak kita yang bisa selalu akan berkomunikasi. Baik. Tadi sebelumnya Bapak menyebutkan bahwa meskipun nanti di tanggal 4 Januari sudah mulai sekolah tatap muka, tetapi ini ke depan juga akan ada sekolah daringnya begitu Pak ya? Artinya benar. Selang-seling begitu? Benar. Sebagian hari dalam 1 minggu sekolah daring, sebagian hari sekolah tatap muka. Benar. Begitu. Nah, untuk materi ajarnya apakah ini sudah dipersiapkan oleh gurunya atau bagaimana ini Pak kira-kira dalam mempersiapkan materi ajar daring oleh guru-gurunya untuk anak-anak yang jatah belajar di rumah? Iya. Pada tahun 2021 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu mencoba dengan sebuah konsep baru dalam sistem pengajaran ke depan, yaitu bahwa ke depan dunia pendidikan itu digalakkan dengan program sekolah penggerak atau guru penggerak. Jadi ada 5 aspek penting yang dilakukan di dalam sekolah penggerak, yaitu pertama yang dititikberatkan bagaimana sekarang ini kita mengajar itu dengan menggunakan ekosistem sebagai media pengajarannya. Jadi bahkan di dalam Merdeka Belajar, Menteri berharap nanti 60-70% daripada guru dalam mengajar itu tidak lagi belajar dalam kelas, tapi belajar di luar kelas. Nah, ini kita sudah mendidik kepala-kepala sekolah kita supaya memberitahukan kepada guru-guru kita supaya memanfaatkan metode ini. Nah, oleh karenanya sistem pengajaran ke depan yang dititik beratkan pada sistem tatap muka dan daring ini sudah sangat baik. Jadi memungkinkan nanti misalkan di materi hari Senin itu anak di kelas 5A, misalkan kan nanti satu kelas kan ada 30 orang, ya, jadi 5A, jadi misalkan dia satu kelas nanti ada yang hadir di hari Senin dan ada yang hadir di hari Selasa. Jadi yang hadir di hari Senin misalkan dia belajar tentang materi A, sedangkan yang nanti hadir yang di rumah juga belajar materi A. Kemudian itu sudah disimulasikan di sekolah, sehingga nanti beberapa hal yang selama ini juga sangat memberatkan orang tua dalam sistem membantu anak-anaknya ke depan dengan sistem pengajaran yang kemarin itu berlaku dengan WA, ini sudah agak terbantu. Bahkan nanti di dunia pendidikan Kota Banda Aceh ada sebuah program yang namanya E-Belajar. Ini dibuat khusus untuk Kota Banda Aceh dan belum dimiliki daripada kabupaten kota lain yang ada di Kota Banda Aceh atau di seluruh Aceh. Jadi program itu namanya E-Belajar. Jadi kalau kemarin E-Belajar mendapat kendala bahwa guru-guru kita atau para orang tua serta pada anak-anak banyak yang tersita pulsa. Nah, ini ke depan mulai 4 Januari kita coba membuat kerjasama karena ini dibantu oleh Unsiah. Jadi E-Belajar nanti free, tidak lagi bayar. Jadi kita dibantu oleh Bapak Wali Kota kita, yaitu yang disebut dengan Kota Smart City. Jadi integrasi ini semuanya ini kita tempatkan di kota integrasi ini di Smart City, sehingga nanti sistem pengajaran ke depan ini akan membantu sangat dengan pola E-Belajar. Jadi di dalam E-Belajar itu ada akun untuk orang tua, ada akun untuk guru, dan ada akun untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi secara langsung. Ketika anak-anak ingin menampilkan apa saja yang dilakukan di rumah dengan sistem pembelajaran katakanlah dengan menggunakan ekosistem sebagai medianya, bisa mengambil dengan menggunakan video dan dia bisa memasukkan secara langsung ke dalam konsep E-Belajar. Dan itu tidak bayar, free sama sekali, dan ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota.
Dan ini tentu saja sangat membantu Pak, Sangat membantu. daripada sebelumnya sekolah daring itu kadang-kadang guru hanya memberikan materi lewat WA Ya. tanpa ada penjelasan dari guru, hanya mengatakan halaman berapa, nomor berapa. Kalau begitu kan tampaknya sayang sekali orang tuanya begitu Pak ya. Mungkin ada yang tidak paham. Baik, Pak, ini terkait e-belajar ini kapan bisa dimulai Pak? Belajar itu sudah mulai sejak bulan Maret. Maret kemarin itu sudah mulai kita belajar dalam konsep belajar ini, dan banyak kunjungan yang dilakukan oleh para guru, orang tua dan anak-anak. Cuman kendala saat itu adalah belajar itu adalah harus berbayar dia. Jadi orang tua selalu menggunakan pulsa HP untuk berbayar. Di samping itu juga kuota server yang digunakan itu sangat rendah, sehingga ketika anak masuk dalam waktu yang sama itu menjadi lelet, artinya loadingnya menjadi lama. Nah, sekarang sudah kita tambah dengan menggunakan pola yang baru ini, dan kita juga bekerja sama dengan Infocom, yaitu Kota Smart City sesuai arahan Bapak Wali Kota. Ini kita gunakan ke depan tidak lagi terpisah dengan itu. Jadi belajar yang ditampilkan di tahun 2021 ini di bulan Januari ini sudah jauh lebih hebat. Kita terus memperbaiki, dan pihak tim teknisi yang ada Unsiah juga sudah kita memberikan sebuah komitmen dalam kita bekerja sama dalam rangka mencoba menggunakan belajar ini. Dan ini saya pikir belajar ini merupakan salah satu kontrol daripada Dinas Pendidikan. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana sistem pengajaran yang sudah berlaku dengan sistem daring. Tapi kalau selama ini misalkan menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Form, atau menggunakan rumah belajar atau web masing-masing sekolah, itu tidak bisa dipantau oleh Dinas Pendidikan. Tapi kalau belajar ini kita punya portal yang bisa kita lihat secara langsung bagaimana perkembangan antara anak-anak, guru dan orang tua dalam sistem pengajaran. Ini cukup bagus. Sudah mulai digunakan sejak Maret, Pak? Sejak Maret kita sudah menggunakan. Semua guru di sekolah sudah menggunakannya untuk anak-anak atau bagaimana, Pak? Iya, jadi kemarin itu pada akhir bulan Maret, setelah kita mencoba mengevaluasi banyaknya guru-guru kita mendapat kendala, maka ketika itu kita panggil beberapa guru inti, tentu dengan menjaga prokes, dan kita latih. Dan guru-guru inti tersebut akan turun ke sekolah-sekolah atau ke rumah-rumah teman-teman guru lain mengajarkan. Kemarin juga kita pada akhir tahun ini sudah melatih ada kalau tidak salah 500 orang guru yang kita latih cara menggunakan sistem media tersebut, dan sudah terlatih. Dan walaupun memang pada saat pertama itu masih terdapat berbagai kendala, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah sangat baik untuk kita latih penggunaan belajar tersebut. Baik, tadi sebelumnya Bapak sempat menyebut bahwa kurikulum pandemi itu 50% dari kurikulum biasa. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi begini dia, di dalam konsep pengajaran yang telah diatur oleh kementerian kepada kita, itu dulu bahwa dunia pendidikan itu kurikulumnya sudah disiapkan di Jakarta. Jadi guru-guru kita atau sekolah kita tinggal menggunakan. Tapi dengan konsep baru sekarang ini yang namanya sekolah penggerak, maka guru-guru kita itu akan membuat sendiri kurikulumnya di sekolah masing-masing. Dan kita sudah mengatur dengan pengawas kita bagaimana membuat sekolah-sekolah kita supaya menjembatani dalam rangka mencoba membuat kurikulum yang 50% itu. Sesungguhnya kalau misalkan nanti ada materi sekitar 20 bab, 20 chapter, kita bisa menggunakan nanti sekurang-kurangnya 10 chapter. Dan itu kita sepakati. Kita sepakati bahwa chapter mana yang menjadi pokok yang paling utama, sehingga semua sekolah itu akan menggunakan chapter tersebut, dan nanti Dinas Pendidikan akan membuat ujian sebagai pemetaan. Jadi ini sudah kita sepakati dengan guru-guru kita, terutama dengan kepala sekolah. Pak, tapi selama ini anak-anak ini yang ujian sudah mulai tatap muka, Pak. Apa tanggapan Bapak? Ya, memang begitu. Kita sesuai dengan kemarin itu pernah kita bertemu di dalam sistem COVID atau dengan tim COVID. Memang arahan Bapak Wali Kota dalam rangka kita mencoba memberikan pelajaran kepada guru, kepada orang tua dan kepada anak-anak. Ada sebahagian daripada sekolah itu sudah dilakukan dengan tatap muka, tentu dengan prokes yang tadi. Makanya kita juga sudah menegur beberapa kepala sekolah yang belum dapat menerapkan prokes yang benar. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa dengan adanya uji coba ini, jadi memungkinkan kita untuk terus mempelajari.
Nah, jadi itu targetnya itu. Bukan artinya tatap muka itu sudah boleh tatap muka, bukan. Tapi itu adalah uji coba yang nanti kita terapkan secara simultan di tanggal 4 Januari. Baik, baik Pak. Untuk uji siswa atau orang tua siswa, ini kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak? Apa mungkin nanti ketika tanggal 4 Januari ini wali siswa tidak mengizinkan anak-anaknya untuk jajan di sekolah, harus mempersiapkan bekal atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau memang untuk orang tua kita sudah memberikan sebuah maklumat itu bahwa sekolah di masa pandemi ini memang tidak ada kantin. Jadi anak-anak mempersiapkan makanan di rumah oleh orang tua. Tentu dengan makanan ini kita berharap nanti anak-anak kita tidak lagi akan pergi ke kantin-kantin. Dan semua itu akan dilakukan dengan tertib. Dan setelah anak-anak selesai, dia langsung dijemput sama orang tua. Jadi tidak lagi bermain-main. Memang itu kita hindari supaya di antara mereka itu bisa menjaga jarak. Dan itu sudah kita lakukan uji coba dengan orang tua dan orang tua sudah lebih siap. Ketika diantarkan anak, nanti pukul berapa dia menjemput supaya anak-anak tidak saling bersenda gurau. Karena ini kita hindari supaya tidak saling berdekatan. Ini sudah siap. Orang tua dapat sangat pada siap. Dan kita juga Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dalam rangka mempersiapkan orang tua dan anak-anak kita nanti untuk bisa sekolah di tanggal 4, tentu dituntut kami oleh pihak tim COVID, apakah apa saja yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dalam rangka menghadapi di tanggal 4 Januari. Dan ini dalam waktu dekat ini tentu Kepala Dinas akan mempresentasi itu. Jadi sebelum saya presentasi itu tentu dalam 2 hari ini mulai dari kemarin Dinas Pendidikan sudah membuat polling yang kita berikan kepada orang tua, juga kita berikan kepada anak-anak, juga kita berikan kepada guru. Apakah sudah siapkah untuk menerima sekolah secara tatap muka di tanggal 4 nanti. Jadi banyak orang tua sudah menjawab dan kita sudah mendapat datanya. Ini kemarin kita ambil dalam 10.000 yang jawab. Ini kita lihat ada soalnya, saya baca ya. Ini soal yang kita berikan kepada siswa, mungkin Bapak Ibu sudah mengisi. Ini jumlah yang respon yang kita lihat kemarin ada sekitar 10.000 orang. Yaitu pertanyaan pertama yang kita berikan kepada siswa, bagaimana pendapat Ananda jika proses belajar tatap muka di sekolah akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Nah, jadi jawabannya sangat setuju. Kemudian tidak setuju, tidak tahu. Ini kita dapat bahwa 81,6% daripada anak-anak yang sudah menjawab ini, tentu hari ini lebih banyak lagi. Ini menyatakan sangat setuju untuk sekolah di tanggal 4. Kemudian pertanyaan yang juga kita berikan kepada orang tua. Nah, ini kepada orang tua polling yang kita berikan. Jadi soalnya adalah kita berikan, ini kepada guru. Kepada guru yang kita berikan, sudah siapkah Bapak Ibu jika proses belajar tatap muka di sekolah akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Jawaban guru adalah sangat setuju itu 93,5%. Jadi mereka guru-guru sudah siap untuk melakukan sekolah tatap muka dengan prokes yang ketat. Kemudian juga kita memberikan pertanyaan kepada orang tua anak-anak. Itu juga ini kita coba lihat bagaimana pendapat Bapak Ibu jika proses belajar tatap muka di sekolah dimulai pada tanggal 4. Nah, jadi ini orang tua menjawab bahwa sangat setuju itu 86,5%. Nah, juga orang tua kita memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu untuk menghindari sekolah menjadi klaster COVID-19 atau menjadi klaster baru COVID-19? Setujukah Bapak Ibu anak-anak dilakukan rapid test di sekolah? Nah, ini jawaban yang sudah masuk bahwa 61,3% itu tidak setuju. Jadi 31% setuju. Yang selebihnya belum tahu. Yang tidak setuju kira-kira kenapa ini Pak? Nah, ini kita belum tahu ini kenapa orang tua tidak setuju kalau memang dilakukan rapid test di sekolah.
Artinya jika setuju, rapid test akan dilakukan di sekolah? Ya, artinya begini, kita ini kan dalam rangka menjaga supaya nanti jangan sampai sekolah itu menjadi klaster baru bagi anak-anak kita dalam pandemi. Jadi kita Dinas Pendidikan itu kalau bekerja itu memang kita harus mempunyai data yang valid. Jadi kita harus mempersiapkan beberapa. Jadi kalau memang nanti misalkan banyak keadaan memungkinkan bahwa tidak mungkin lagi tatap muka karena pandemi kita sudah mulai meningkat, kita tutup. Nah, tapi kalau siapa tahu mungkin dengan adanya vaksin ini, kita berharap vaksin ini akan lebih bagus. Mungkin nanti imun tubuh anak-anak kita atau kita sebagai orang tua sudah teratasi. Kita berharap nih vaksin ini bisa berguna begitu bagus. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan nanti kita bisa coba menjaga. Artinya ini Bapak yakin bahwa nantinya tanggal 4 Januari mulai sekolah tidak akan menjadi klaster baru? Kita berharap gitu. Nah, kita berharap begitu. Tentu yang dapat kita lakukan secara baik yaitu prokes. Nah, jadi karena ini adalah sebagai tuntutan yang bisa kita lakukan secara sempurna. Dan kita juga menawarkan kepada orang tua supaya kalau memungkinkan anak-anak dilakukan apa yang disebut dengan rapid test. Nah, dengan ada rapid test itu tentu juga nanti guru akan dilakukan. Nah, ini kita tanya dulu pandangan orang tua. Jadi dari 10.000 yang masuk itu, kita melihat orang tua 61,3% menyatakan tidak setuju ini. Kita belum tahu mengapa orang tua tidak setuju, takut entah apa, kita ini belum tahu. Baik, tapi kalau nanti jika kenyataannya ternyata sekolah bisa menjadi klaster baru, bagaimana Pak? Tentu kita selalu berkoordinasi dengan tim COVID. Ini memang tidak main-main kita. Jadi kita tetap melakukan sebuah prokes yang ketat. Walaupun prokes yang ketat ini kita lakukan, tentu kalau memang pandemi ini menjadi bertambah, maka sekolah kita tutup. Kita tutup di mana yang terjadi persoalan. Makanya kita berharap kepada orang tua, kalau orang tua berpergian keluar kota, kalau boleh ya janganlah anaknya diantar ke sekolah. Karena memang daring juga ada. Jadi kalau misalkan anak-anaknya merasa tidak bagus kesehatannya atau apa bentuknya, atau di dalam keluarga ada yang sudah kena COVID untuk menjaga isolasi mandiri, cobalah anak-anak juga dihindari supaya jangan terbawa kepada anak-anak yang lain. Kita sangat berharap orang tua bisa menjaga, karena kerjasama orang tua lah yang menyebabkan nanti anak-anak kita bisa sekolah terus-menerus. Kalau memang dia itu bisa menjaga, tentu 14 hari sudah bisa pergi. Tapi kalau tidak menjaga, apalagi membawa nanti kepada yang lain, menjadilah semua sekolah akan ditutup, kan sayang ini. Jadi kita terus mencoba menghitung dengan imun tubuh yang kuat. Tentu kita berharap nanti kita juga akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengatasi persoalan yang dihadapi sekarang ini, sehingga bisa sekolah tatap muka terus-menerus. Baik, untuk hal ini tentu guru dan orang tua harus terus bersinergi, begitu Pak ya? Benar. Baik. Untuk closing statement, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih kami para pemirsa Antero yang kami banggakan. Kami atas Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, terutama atas nama Bapak Wali Kota, mengharap kepada seluruh warga Kota Banda Aceh, tentu baik yang menetap di Kota Banda Aceh maupun yang tidak menetap di Kota Banda Aceh, mohon menjaga apa yang telah disepakati ini, sehingga anak-anak sekolah kita itu bisa sekolah sebagaimana harapan. Kami banyak sudah orang tua melaporkan kepada kami bahwa ternyata anak-anak di rumah itu tidak bisa belajar dengan efektif. Namun demikian, kalau memang Bapak Ibu bisa menjaga, maka pandemi Kota Banda Aceh ini semakin menurun warnanya. Apalagi kita berharap nanti mungkin pada akhir tahun ini bisa Kota Banda Aceh menuju hijau. Dan saat ini kita melihat bahwa perkembangan Kota Banda Aceh sangat bagus terhadap bagaimana pandemi ini. Kami yakin bahwa Bapak Wali Kota walaupun sudah mengeluarkan tentang perubahan nomor 51, itu tidak seberapa. Yang paling penting bagaimana kita sebagai orang tua, anak-anak juga, dan tamu-tamu kita juga yang ada dari berbagai kota masuk ke Kota Banda Aceh, saling kita mengingatkan. Karena dengan saling kita mengingatkan tentu akan mencegah supaya pandemi ini tidak lagi menyalar kemana-mana. Sehingga anak-anak kita dalam sekolah ke depan, guru-guru kita, dan kecerdasan semua ini akan bisa kita lakukan dengan baik. Baik, yang penting tetap ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Amin. Iya. Insyaallah, makasih. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian talk show kita dengan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Dr. Saminan, berbicara mengenai sekolah tatap muka nanti di 4 Januari 2021. Akhirnya dari Radio Antero Banda Aceh, saya Mila Maisarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.